Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Hellstone yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Ben yang berencana untuk pergi ke sebuah tempat untuk mengingat masa lalunya bersama sang ibu. Ibu dari Ben telah lama meninggal. Tapi saat pergi ke sana, ia secara tidak sengaja melihat beberapa orang penganut satanisme yang ingin menumbalkan seorang pastor bernama Mong. Yang awalnya Ben ingin mengingat masa lalunya bersama dengan sang ibu, suasananya malah berubah menjadi mengerikan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pastor bernama Mong yang sedang pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan dirinya pergi ke sebuah rumah dan menemukan batu yang aneh. Batu itu disebut-sebut sebagai batu yang berasal dari neraka, di mana dengan batu itu seseorang dapat berpindah ke dimensi lain hanya dengan menggunakan darah. Tampaknya Mong yang merupakan pastor ini ingin pergi ke dimensi lain untuk memusnahkan iblis yang menjadi perantara antara bebatuan itu dengan para iblis. Dengan menggunakan darahnya, Mong pun langsung berpindah ke dimensi lain, yang dimana di tempat itu akan ada banyak iblis. Karena imannya tidak kuat sebab gangguan-gangguan dari banyak iblis, Mong pun langsung keluar dari dimensi itu dan memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Namun di saat bersamaan dirinya dikejar oleh sosok berjubah hitam. Karena Mong merasa kelelahan, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti dan berusaha untuk mengubur batu tersebut. Lalu pria misterius itu datang dan membuat Mong pingsan di tempat. Ternyata pria misterius itu merupakan orang-orang penganut satanisme. Mong pun langsung dibawa ke tempat mereka. Salah satu dari mereka mencoba melakukan ritual dengan memanggil iblis, sementara Mong berusaha mati-matian untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya ia pun tertangkap kembali. Iblis itu langsung menyuruh salah satu pengikutnya untuk membunuh Pastor Mong. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Ben yang sedang menuju ke suatu tempat. Tetapi di tengah perjalanan, Ben menabrak sesuatu. Oleh karena itu, dirinya pun turun dari mobil dan segera memeriksanya. Alangkah terkejutnya, Ben tidak menemukan apa-apa. Hanya saja terdapat darah di bagian depan mobil. Ia pun dengan cepat mengikuti darah yang berceceran menuju ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya, ia pun secara tidak sengaja melihat beberapa orang berjubah hitam ingin menumbalkan Mong di dalam ritual yang mereka buat. Karena sangat-sangat ketakutan, Ben pun ingin pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, ia secara tidak sengaja membuat kebisingan yang membuat pria misterius itu mulai mendekatinya. Karena merasa takut, ia pun segera berlari dan secara tidak sengaja menjatuhkan kunci mobil miliknya. Saat sampai di mobil, ia pun sadar bahwa kuncinya tidak ada di kantong. Dengan cepat ia pun langsung berlari menjauhi mereka dan berusaha untuk bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, Ben secara tidak sengaja menemukan kapal yang bisa ia gunakan untuk membunuh salah satu dari mereka. Saat pria itu lengah, Ben langsung membunuhnya dengan kapal. Ia hanya mengambil pisau milik pria itu dan segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Ben bertemu dengan seorang wanita bernama Caroline. Ben pun mengajak Caroline untuk segera pergi dari tempat ini sebelum pria berjubah hitam dapat menemukan mereka berdua. Caroline pun langsung menuntun Ben untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Sambil berjalan, Ben mulai menceritakan kenapa dirinya berada di tempat ini. Tempat ini merupakan tempat kesukaan ibu Ben. Ibu Ben dan Ben sering bermain di tempat ini. Tapi sekarang ibu Ben sudah meninggal dunia. Untuk bisa mengingat kembali masa lalunya bersama sang ibu, maka dari itu Ben datang kemari. Tidak hanya itu saja, ayahnya juga sudah meninggal dan kini hidupnya hanya sendirian tanpa merasakan kasih sayang orang tua. Hingga pada akhirnya mereka berdua dihadang oleh pria berjubah hitam. Ternyata Caroline juga merupakan pengikut satanisme. Dia langsung menyerang Ben di bagian punggung menggunakan pisau. Beruntungnya Ben berhasil memenangkan pertarungan tersebut.
Setelah berhasil kabur, Ben berencana untuk mencari kuncinya yang terjatuh di dalam hutan. Saat sedang mencari, Ben sangat terkejut ketika melihat Mong bangkit kembali. Saat didekati, ternyata dia bukanlah Mong lagi, melainkan sosok iblis yang berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata sebelumnya pria berjubah hitam mengorbankan Mong agar salah satu iblis bisa masuk ke dalam tubuh dari Mong. Di saat yang sama, Ben diserang yang membuat telapak tangannya menjadi terluka. Ia langsung memegang batu tersebut dan secara tiba-tiba saja Ben berpindah tempat ke dimensi lain. Ben pun merasa bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Ia hanya melihat kegelapan dan juga ada banyak sekali roh-roh yang bergentayangan termasuk roh dari ayahnya. Karena takut, Ben langsung berpindah lagi ke dunia nyata dan segera pergi dari tempat itu dengan membawa batu tadi. Tak lupa, ia juga mengambil kunci mobilnya yang sempat terjatuh. Di tengah perjalanan, apesnya mobil yang dikendarai oleh Ben tiba-tiba saja mogok. Oleh karena itu, ia pun berjalan dan menemukan sebuah kabin kecil yang pernah didatangi oleh Mong. Ia pun menemukan sebuah rekaman yang direkam oleh Mong yang mengatakan bahwa batu itu merupakan sebuah portal atau jembatan keluar masuknya iblis. Batu itu bisa membuat orang yang hidup berkeliling dimensi lain hanya dengan menggunakan darahnya sendiri. Jika manusia dikorbankan oleh pria berjubah hitam tadi, maka jiwa si manusia akan berpindah ke dimensi lain. Sementara si iblis yang berada di dimensi lain akan berpindah ke dalam tubuh manusia yang sudah dikorbankan. Hal ini sama persis dengan apa yang terjadi pada Mong. Namun tak berselang lama, Ben mendengar sebuah suara. Ketika dicek, ternyata dia adalah seorang pria bernama Hunter yang merupakan teman dari Mong. Hunter mengaku bahwa dirinya sering kesini untuk menjenguk keadaan dari Mong. Hunter pun mengira bahwa Ben adalah pelaku menghilangnya Mong. Ketika mereka keluar, secara tiba-tiba saja pria berjubah hitam melempar pisau mengarah ke Hunter yang mengakibatkan Hunter pun tewas di tempat. Ben yang merasa sangat ketakutan langsung mengambil senjata milik Hunter dan masuk ke dalam kabin. Karena tidak ada jalan keluar lagi, Ben memutuskan untuk melawan mereka semua. Tapi sebelum itu, Ben mengecek peluru dari senjatanya dan apesnya senjatanya hanya terisi satu peluru. Ia pun pada akhirnya menembak salah satu dari mereka. Tapi nasib naas, Ben malah terkena lemparan pisau yang dilempar oleh pria tersebut. Dengan luka yang didapatkan, Ben langsung mengobatinya dengan alat seadanya. Mong yang sudah dirasuki yang melihat bahwa pengikutnya sudah tewas, pada akhirnya ia pun memanggil iblis lain untuk merasuki tubuh tersebut. Pada akhirnya orang itu berubah menjadi monster yang sangat seram. Karena tidak mau menyerah sampai di situ saja, Ben memutuskan untuk melawan mereka dengan menggunakan gergaji mesin yang sudah ada di tempat itu. Singkat cerita saja, Ben berhasil membunuh salah satu dari mereka. Kini hanya tersisa Mong yang sudah dirasuki oleh iblis. Dengan keyakinan yang dimilikinya, pada akhirnya Ben berhasil membuat Mong pingsan. Ia juga mengikat kaki dan juga tangan dari Mong dan berencana untuk menyeret Mong menggunakan kendaraan yang terparkir di tempat itu. Tak lupa, ia juga membawa batu penghubung antara dunia nyata dengan dunia lain. Saat sedang menyeret iblis tersebut, tiba-tiba saja dia berubah menjadi ibu dari Ben. Iblis yang menyamar menjadi ibu Ben mencoba untuk membujuk Ben agar mau melepaskannya. Tapi beruntungnya, karena iman Ben sangatlah kuat, pada akhirnya ia pun mampu membunuh satu iblis lagi. Tak lupa dirinya juga membunuh Mong dengan cara melindas kepalanya yang mengakibatkan kepalanya menjadi hancur. Ben langsung menyeret tubuhnya keluar dari dalam hutan. Ben pun langsung mengambil batunya dan juga mengambil bunga yang sudah ia bawa untuk ditaruh ke tempat yang sering dikunjungi oleh ibu Ben dan juga Ben. Ia pun kembali mengingat masa lalunya bersama dengan sang ibu. Kemudian Ben pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan juga meninggalkan batu perantara dunia nyata dengan dunia lain. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.